Welcome to the podcast Orasi MIPA. Orasi MIPA, Orasi Mahasiswa. Hai, perkenalkan, saya Shelly Rizky Aprilia, kerap dipanggil dengan nama Shelly, salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNM. Nah, teman-teman dan kawan MIPA yang ada di rumah pasti bertanya-tanya, apa sih orasi dan bagaimana orasi akan menemani kawan-kawan MIPA yang ada di rumah dan dimanapun berada. Nah, untuk orasi atau obrolan teras MIPA adalah podcast perdana dari program kerja Reformasi Kepengurusan BEM periode 2021-2022 yang diinisiasikan sebagai salah satu bentuk media komunikasi dan juga media dalam berbagai informasi yang mana tentunya dengan pembawaan yang menarik juga tetap mengedepankan aspek edukatif. Kedepannya, orasi melalui kanal YouTube ini akan terus menjadi sarana atau media BEM MIPA dalam menyebarkan dan memberikan informasi dan cerita menarik seputar dunia perkuliahan mulai dari akademik, keorganisasian, dan masih banyak lagi. So, stay tune ya guys! Untuk teman-teman dan kawan MIPA yang ada di rumah pasti bertanya-tanya untuk episode pertama pengenalan BEM MIPA UNM. Untuk narasumbernya itu tidak jauh dari kalangan MIPA sendiri dan pasti sivitas MIPA bahkan kawan MIPA mengetahui orang ini. Langsung saja kita undang narasumber kita, Presiden Mahasiswa BEM MIPA UNM, Rinaldi. Hai Kak. Hai. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pasti baik dong. Nah, saya panggilnya siapa nih? Ya, dari kakak yang mana lebih nyaman panggilnya siapa? Presma Kak, Pres, atau Rinaldi? Dari kakak. Biasa dipanggil Pres, kalau di kepengurusan sering dipanggil Pres. Oh, kayaknya lebih asik kalau kita panggil Presma kali ya. Oke. Nah, teman-teman dan kawan MIPA pasti bertanya-tanya untuk nama lengkap atau nama panggilan, asal daerah atau background dari Presma ini. Nah, untuk nama lengkap dan nama panggilan Presma siapa sih? Kalau nama lengkap, ya, Rinaldi. Kalau nama panggilan, Aldi. Oh, pasti di jurusan kerap dipanggil dengan Aldi. Iya, Aldi. Oke. Untuk asal daerahnya dari mana sih, Pres? Kalau asal daerah di Kabupaten Bone, Kecamatan Timuran. Oke, untuk jurusan kuliahnya di mana sih? Atau dari jurusan apa? Ya, kalau di jurusan Jurusan saya itu jurusan fisika. Nah, prodi fisika, KBK fisika bumi. Oh, itu untuk yang diprogramkan atau bagaimana? Iya, kan kalau di prodi fisika itu ada 2 KBK, ada fisika bumi dan fisika material. Di mana fisika bumi itu lebih terjun kepada ke lapangan. Dan kalau fisika material itu dia lebih kepada ke lab. Pastinya orang yang mampu memimpin, apalagi sekelas atau tataran BEM, tentunya kita ketahui telah melewati berbagai macam keorganisasian, entah itu mulai dari SMA, SMP, bahkan dari SD. Nah, untuk Pres sendiri, riwayat organisasi sebelum saat ini menjadi seorang pemimpin di BEM itu apa sih? Pasti kawan-kawan MIPA di rumah atau dimanapun berada bertanya-tanya nih soal background dari seorang Presma. Oke, baik. Mungkin saya bisa mulai dari SD dulu ya. Iya. SD. Lebih asiknya sih mungkin dari SD aja. Iya toh. Di SD sebenarnya sih saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diamanahkan sebagai ketua kelas. Tapi kan di SD itu sering ada namanya kegiatan 17 Agustus. Nah, saya juga sering masuk pramuka, kegiatan perkemahan. Nah, kemudian lanjut kepada sekolah menengah pertama. Kelas 1 lagi sampai kelas 3, saya juga diamanahkan sebagai ketua kelas kembali. Nah, kemudian kalau organisasinya saya masuk pramuka. Dan kebetulan diamanahkan sebagai Pratama. Pratama? Pratama. Pemimpin regu utama. Oh, oke. Kemudian lanjut kepada sekolah menengah atas. Saya masuk organisasi Rohis sama OSIS.
Kalau di SMA kemarin sebagai anggota, kemudian lanjut ke perkuliahan atau dunia kampus. Nah, kebetulan saya masuk jalur SBMPTN kemarin. Jalur SBMPTN ya? SBMPTN, dan saya alhamdulillah terpilih lolos di jurusan fisika UNM. Kemudian di jurusan fisika ini atau di kampus ini saya masuk organisasi pertama itu di bidang Biro Olahraga HMJ Fisika MIPA UNM. Oh, yang dinaungi oleh jurusan fisika? HMJ-nya. Oh, oke. Oleh HMJ. Nah, saya kemarin sebagai ketua divisi, kemudian lanjut ke himpunan mahasiswa jurusan fisika sebagai ketua bidang advokasi. Kalau itu di tataran internal kampus. Kalau tataran eksternal kampus, saya masuk organisasi daerah. Kan kebetulan saya dari daerah Bone, saya masuk organisasi KEPMI Bone, dan KEPMI Bone pernah juga sebagai ketua umum KEPMI Bone cabang Liburan kemarin. Sebelum saya lanjut ke ini presiden mahasiswa BMF UNM. Oh, jadi Pres ini sudah dari SD, SMP, SMA, bahkan masuk ke dunia perkuliahan itu sudah tidak asing dengan namanya memimpin. Pastinya, karena sudah jadi ketua kelas, pernah jadi ketua divisi, hingga menjadi ketua bidang di HMJ. Iya. Nah, lalu untuk Pres sendiri, apa sih motivasi terkuat atau mungkin yang melatar belakangi diri Pres sehingga mau mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa? Sebenarnya yang jadi utama itu sebagai bentuk pengabdian saya kepada fakultas. Kemudian juga di lain sisi sebagai bentuk kontribusinya saya untuk fakultas. Jadi saya mencalonkan sebagai presiden mahasiswa ya memang untuk betul-betul meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk fakultas kita ini. Itu dalam bentuk salah satu kecintaan saya kepada fakultas. Kecintaan terhadap fakultas. Iya, karena wah, perlu diapresiasi nih, Pres. Kita mewakafkan waktunya kita, tenaga, pikiran, waktu untuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya masyarakat MIPA. Iya. Dan berkontribusi kepada fakultas, memberikan yang terbaik kepada fakultas, begitu. Pastinya. Nah, setelah menjadi presiden, bagaimana sih perasaan presiden mahasiswa MIPA setelah ditetapkan menjadi pres? Perasaannya haru kah, sedih mungkin, atau perasaan apa sih? Yang pertama sih suatu rasa syukur ya. Tapi di lain sisi ya sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab yang besar. Karena ini jabatan tertinggi di fakultas. Jadi memang betul kita bekerja sedemikian rupa untuk masyarakat MIPA. Iya, jadi tanggung jawabnya besar. Dan semoga ke depan amanah yang diemban ini bisa memberikan terbaik lah kepada fakultas begitu. Untuk fakultas. Iya, amin. Amin. Dalam berorganisasi pastinya dinamika yang dirasakan. Nah, kalau untuk Pres sendiri nih, sejauh ini apa saja sih suka duka yang telah dirasakan semenjak menjadi pemimpin di BEM? Suka dukanya banyak, dinamikanya banyak. Pasti. Sebelum mencalonkan sebagai presiden, sudah terpilih, kemudian pelantikan, banyak dinamika. Nah, kemudian juga di situ kita tempat belajar, di mana ada kata-kata bahwasanya terbentur, hancur, hancur. Tuh. Ada juga terbentur. Tuh. Di mana yang kita mau pilih ini tergantung orang yang jalaninya. Iya, gitu. Jadi ya harusnya orang-orang yang bergelut di wilayah organisasi mahasiswa ya harus paham ini. Jangan sampai dia berada dalam tempat yang tidak tepat, toh, sehingga capek yang dia buat maka dia tidak menikmati dan tidak mendapatkan hasil. Dia menyerah. Tapi ketika kita di tempat yang tepat maka capeknya yang kita rasakan akan menjadi nikmat. Jadi capek tapi dinikmati. Jadi Pres ini yang mana di antara dua? Mungkin bisa beda kayaknya disimpulkan dari kata-katanya. Kayaknya capek yang dinikmati. Iya. Namun saya bertahan sebagai presiden ketika
Saya menikmati. Intinya kan saya pertama kan niatnya apa sebenarnya, dari awal niatnya untuk apa. Nah, kemudian kita jalani itu. Intinya kan ginilah lembaga pengabdian. Jadi otomatis kita harus siap berkorban. Itu intinya, kita harus berkorban. Harus siap berkorban, Pres. Iya. Demi sivitas MIPA. Iya, mungkin begitu lebih tepatnya. Nah, pasti kawan MIPA ini bertanya untuk seputaran BEM. Nah, program kerja BEM untuk periode 2021-2022 ini apa saja sih, Pres? Program kerjanya? Iya. Sebelum saya lanjut di program kerja, mungkin saya juga bisa perkenalkan kepada kakak. Itu kita mempunyai juga namanya kementerian. Kementerian, ada 5 kementerian. Di mana setiap kementerian ini punya program kerja. Nah, kementerian yang pertama itu ada namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana programnya itu ada namanya LK2. LK2, tingkat lanjut dari LK1 yang ada di himpunan. Di jurusan? Iya, di jurusan. Iya. Okay. Nah, kemudian ada namanya Arah Gerak Intelektual MIPA. Dia lebih kepada pengkajian-pengkajian tentang budaya-budaya yang ada di MIPA. Atau dan sisi juga dia bisa mengkaji tentang pengetahuan, teknologi, sains, gitu. Kemudian lanjut kepada Kementerian Kemahasiswaan. Kementerian Kemahasiswaan ini dia punya program kerja yaitu PORS. Kalau di SMA itu kayak PORS seni. Oh, oke. Nah, begitu. Kalau lanjut program kerja nilai kemahasiswaan ada namanya Reformasi BEM. Dan reformasi itu ada namanya podcast. Ya, mungkin ini. Ini yang sekarang kita lakukan. Iya, podcast sebagai bentuk media komunikasi. Kemudian lanjut ke Kementerian Riset dan Kajian Strategis, di mana dia punya program kerja itu Sekolah Riset dan Advokasi atau biasa disingkat Serasi. Kemudian lanjut kepada Kementerian Sosial dan Politik. Nah, Sosial Politik ini punya program kerja yaitu Bakti Sosial. Baksos. Baksos. Kemudian juga banyak dia pengawalan yang dilaksanakan. Dan dari rekomendasi dari Maperwa. Itu. Kemudian ada namanya kementerian terakhir, Kementerian Keuangan. Dia punya program kerja yaitu kelas keuangan. Dia mungkin seperti itu. Nah, oke. Itu tadi pengenalan kementerian dan program kerjanya. Nah, dari program kerja yang telah dipaparkan tadi, apa sih harapan Pres terhadap BEM di periode ini melalui program kerja yang telah mereka lakukan atau dari kementerian yang telah melakukan program kerjanya? Harapannya sih dari program kerja yang dia laksanakan setiap kementerian itu dapat mewujudkan visi saya sebagai presiden. Itu yang pertama. Kemudian dan sisi juga tidak tumpang tindih dari tujuan LK MIPA ini. Karena di sisi juga kita sebagai lembaga kemahasiswaan ya memang betul-betul ingin mengayomi masyarakat. Dan di mana di tataran eksekutif itu sebagai lembaga pergerakan pengabdian dan kesejahteraan mahasiswa. Itu lebih memfokuskan di situ. Nah, kemudian adanya di program kerja ya itu untuk memberdayakan atau mengayomi ataukah sebagai bentuk juga daya tarik lembaga begitu. Intinya terpenting di tataran eksekutif itu ya yang membedakan dengan himpunan itu ya lebih kepada pergerakan. Karena fungsinya kita memang sebagai eksekutif, pergerakan dan kesejahteraan mahasiswa. Seperti itu. Kesejahteraan mahasiswa. Lalu kan banyak ini yang tanya-tanya. Mengapa diberi nama kabinet resonansi? Apa sih esensinya terhadap kinerja BEM ke depannya? Kabinet ya? Iya, kabinet resonansi. Nah, saya punya ide kemarin itu, kan kebetulan kita dari sains toh. Jadi saya inisiatif beri nama resonansi itu dapat diartikan getaran suatu benda akibat getaran benda lain. Jadi harapannya dari kata resonansi ini mudah-mudahan teman-teman dari tiap kementerian ini kan
Ini mungkin kakak bisa lihat. Ini logo resonansi. Kabinet resonansi. Iya, harapannya itu teman-teman dari Kementerian 1, 2, dan 3 itu dapat bersinergi. Ketika temannya bekerja, yang lain juga ikut bekerja. Itu harapannya. Kemudian kalau kita lihat dari ini, logo, ini ada namanya ada lambang gelombang. Ataukah itu identik dengan resonansi, getaran tuh. Kemudian ada ini logo 7. Kemudian ada 3 yang menandakan 3 titik di atas ini. ini 7 menandakan ada 7 himpunan kita namanya. Oke. 7 himpunan yang dibawanya BEM. Kemudian ada juga biro kegiatan. Oh, ini yang biro kegiatannya. 3 titik. Iya, itu intinya kita Bersinergi. ini bersinergi. Dan ada ikatan ini, kita satu MIPA, satu tujuan gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang diberikan dengan biru ya lebih kepada kebahagiaan dan kecerdasan emosional, seperti itu. Nah, ini kayaknya ini untuk lambang dari logo tidak jauh-jauh dari sains, tidak jauh-jauh dari lingkup fakultas MIPA. Salah satu mengimplementasikan disiplin ilmunya ya, gitu. Tidak jauh-jauh. Kebetulan kan dari fisika, jadi ini implementasikan untuk Seperti pengimplementasian ilmu yang telah digeluti. Nah, bagaimana Pres memandang BEM MIPA ini ke depannya? Mungkin dari segi tugasnya atau mungkin fungsinya dalam bidang eksekutif pada tingkat fakultas khususnya. Apa ya? Kalau eksekutif saya melihat ya kita memang harus lebih peka terhadap lingkungan sosialnya kita, terutama lingkungan MIPA ini. Harus kita siap untuk mendengar atau menyerap aspirasi mahasiswa MIPA untuk disampaikan kepada birokrasi, keluh kesahnya apa dan sebagainya. Itu yang jadi pokok tugas utama kita terhadap eksekutif. Itu. Jadi harapannya ya teman-teman di kepengurusan eksekutif ya mampu mengayomi semua itu, mampu memfasilitasi, kemudian menyampaikan aspirasi kepada birokrasi, seperti itu. Memang itu tugas dari BEM sendiri. Nah, untuk sejauh ini bagaimana Pres dalam melihat kinerja staf-stafnya pada kabinet resonansi ini? Apa ya? Kalau kita berbicara tentang struktur kepengurusan, ada menteri, ada staf, ya apa ya? Mungkin tidak bisa kita dipungkiri ada kepengurusan yang serius, loyal, ada yang setengah-tengah ataukah lain sebagainya. Tapi itu tugas sebagai pemimpin ya, itu harus memang menggerakkan, mengarahkan, mengayomi, memotivasi pengikutnya. Begitu. Pastinya, Pres. Jadi suatu apa ya? Suatu kinerja yang besar sebenarnya sih sebagai pemimpin. Bagaimana dia mengarahkan anggotanya kepada suatu tujuan. Itu. Jadi tugasnya pemimpin ya harus pintar-pintar melihat kondisi, harus situasional. Apakah kita harus bersikap seperti A atau B gitu. Intinya harus saling mengayomi, ya, Pres. Apa ya? Ini situasional. Gaya kepemimpinan situasional. Kadang harus orang otoriter. Ada kondisi tertentu harus itu. Ada kondisi tertentu harus sebagai demokrasi. Ada kondisi tertentu sebagai pemimpin yang moralis. Ya, adakah kondisi tertentu persuasi seperti itu. Nah, oke. Nah, selain pertanyaan yang saya tadi kasih ke Presma, ada juga nih pertanyaan lain dari teman-teman kita yang dari Instagram Preformasi BEM. Ya. Nah, Oh, ada ya? ada salah satu ini dari salah pengikut kita dari Preformasi BEM, dari MS Sarah Z. Nah, pertanyaannya tuh, BEM, itu kerja-kerjanya apa sih, Kakak? Kerja-kerjanya. Langsung jawab ini. Iya, Itu langsung tadi. saja dijawab sama Kerja-kerjanya Presma. ya, itu tadi. Lain sisi ada program kerja untuk mewadahi masyarakat MIPA. Dan sisi juga dia sebagai lembaga pergerakan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat
terkhusus masyarakat MIPA kepada pimpinan. Seperti itu. Intinya dia punya arah kegiatan kepada pergerakan, ada yang ke program kerja. Seperti itu. Di mana program kerja dan sisi sebagai bentuk daya tarik ini badan eksekutif, dan sisi juga sebagai bentuk pewadahan kepada masyarakat untuk mengembangkan soft skill ataukah mengembangkan intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya dan begitu. Tidak lain dan tidak bukan, BEM ini tidak jauh-jauh untuk mewadahi sivitas MIPA. Iya. Nah, ada pertanyaan lain dari Din TTTT 16. Nah, pertanyaannya itu, peluang besar dalam organisasi di masa depan menurut Kakanda seperti apa? Peluang besar dalam organisasi di masa depan menurut Kakanda. Peluang besar dalam organisasi. Mungkin ke depannya ini organisasi itu seperti apa? Saya sih sebenarnya begini ya. Kan kita ini apalagi adanya namanya COVID-19 yang saya lihat bentuk penurunan minat untuk berorganisasi. Yang itu saya takutkan ketika itu terus berkelanjutan maka dapat berefek kepada organisasi ke depan, akan mati gitu. Ya, jadi suatu catatan untuk para fungsionaris lembaga itu untuk bagaimana dia dapat sebenarnya tidak ditelan zaman, dapat ceritanya mengikuti zaman. Artinya dapat dia punya ide, kemudian idenya dia implementasikan. Kreasi dan menginovasi itu. Kalau dia tidak sanggup seperti itu maka dia akan ditelan zaman. Intinya kita ikuti zaman tapi tidak terlepas dari tujuan organisasi tersebut. Betul. Gitu. Nah, ada pertanyaan lain dari akun Performasi BEM. Nah, dari As Pratiwi 02, bagaimana cara masuk BEM? Menarik juga ya. Lewat pintu kah? Atau lewat jendela mungkin di Presma? Apa dia? Ya, sebelum masuk rumah orang, pasti dulu masuk pintunya tuh. Assalamualaikum. Itu analoginya ya. Jadi, salah satu ya harus sebagai mahasiswa MIPA. Kemudian dia pernah mengikuti LK1. Kemudian juga dia punya sebelum tataran eksekutif membuka calon pengurus, kan di eksekutif itu sistemnya presidensial. Jadi dia berhak Untuk mengatur, memilih dan mengatur siapa pengurusnya. Nah, di situ. Jadi intinya teman-teman itu sudah LK1. Dan teman-teman mahasiswa aktif. Seperti itu. dalam lingkup MIPA UNM. Nah, oke. Untuk pertanyaan lainnya, ada lagi? Nah, oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mega Firta. Bagaimana cara merangkul warga MIPA yang tidak suka berlembaga untuk mengikuti kajian-kajian atau program kerja? Pertanyaannya, bagaimana cara merangkul warga MIPA yang tidak suka berlembaga untuk mengikuti kajian-kajian atau program kerja? Pertanyaan menarik ini. Menarik, Presma. ya. Dari mungkin mahasiswa-mahasiswa yang suka kuliah pulang diri. Kuliah kupu-kupu ya istilahnya. Iya, istilahnya kupu-kupu dalam dunia perkuliahan. Kalau begini ya, ini catatan bagi teman-teman yang bergelut di wilayah lembaga kemahasiswaan, itu harusnya lebih kepada bagaimana dia membuat kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan itu semenarik mungkin. Oke. Gitu, itu intinya. Karena ketika kegiatan yang dilaksanakan yang maksudnya sudah dilaksanakan begitu tapi tidak ada inovasi atau kreasi, maka teman-teman akan jenuh. Tapi perlu ada namanya inovasi dan kreasi di situ. Jadi dia buat kegiatan sedemikian menarik mungkin. Itu intinya. Intinya harus menarik. Menarik. Dan betul-betul yang dapat mewadahi ini masyarakat. Jadi terkesan tahu saya mau ikut karena betul menarik untuk saya gitu. Apalagi teman-teman yang kupu-kupu. Iya. Tapi itu kan ada macam-macam mahasiswa tuh apatis dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita sudah membuka. Sudah mewadahi, sekreatif mungkin. Atau mungkin minatnya bukan di situ, di Presma. Kadang ada juga memang betul
nggak suka berlembaga dan tidak bisa dipungkiri itu. Tapi intinya dia harus buat kegiatan yang sedemikian rupa dan semenarik mungkin. Nah, sebelum saya tutup untuk episode kali ini, nah Prisma ada slogan atau tagline yang dibuat oleh podcast Orasi ini. Nah, tagline-nya itu seperti ini: Orasi MIPA, Orasi Mahasiswa. Orasi MIPA, orasi Mahasiswa. begitu. Iya, harus semangat pembawaannya. Deh, iya. Oke. Kayaknya harus lihat kamera supaya lebih semangat nih Oke. kawan-kawan MIPA. Baik. Oke, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, saya Rizky Aprilia dan narasumber kita Presiden Mahasiswa BEM MIPA UNM, Rinaldi. Orasi MIPA, Orasi Orasi Mahasiswa. Mahasiswa. Sampai jumpa di orasi selanjutnya.